Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhun Nafis, Syarh Al-Bidayah fi Ulumil Hadith. Nadkhul al-bab ats-tsani al-hasan. Kita masuk bab yang kedua di matanya, al-babu ats-tsani al-hasan. Setelah sebelumnya kita membahas apa itu hadis sahih, ya, ada satu dhabit yang kita bahas kemarin, yaitu syarat hadis sahih. Ya, kita bahas kemarin ada 5 syarat hadis sahih. Kemudian kita juga bahas sekilas apa yang dimaksud dengan sahih li ghairihi. Nah, sekarang kita masuk bab yang kedua, pembahasan tentang al-hasan. Wa fihi dhabitun wahid. Di sini ada satu poin yang akan kita bahas, satu pokok. Al-hasanu kisman, yaitu pembagian hadis hasan menjadi 2 bagian. Yang pertama, hasanun lidzatihi, wa huwa ma tawafarat fihi syurutus sahih walakin khaffa dhabtu ahadi ruwatihi. Yang kedua, hasanun li ghairihi, wa huwa ma dha'ufa isnaduhu dha'fan hayyinan li su'i hifdzi rawihi au jahalatin au irsalin au nahwihi idza ruya min turukin ukhra mithluhu fil quwwah au aqwa minhu. Nah, yang pertama hasan lidzatihi, ya, dia adalah hadis hasan lidzatihi karena dirinya sendiri. Artinya dia tidak membutuhkan, ya, hadis dari jalur yang lain untuk menguatkan posisinya. Jadi dia dari sananya memang sudah hasan. Pengertiannya adalah matawafarat, tawafaro artinya tersedia, ya, available. Apa yang tersedia di dalamnya syurutus sahih, syarat-syarat hadis sahih. Jadi syarat hadis sahih yang 5, mulai dari ittisalus sanad, naqlil adli, ya, kemudian naqli, ya, naqli adli ad-dab tamad dabat, ya, summa an mithlihi ila muntahahu min ghairi suzuzin wala illah. Ya, syarat yang 5 itu semuanya ada di dalam hasan lidzatihi. Ya, akan tapi kenapa tidak termasuk hadis sahih kalau begitu? Kalau syarat hadis sahih semua ada, ya, bedanya adalah di sini. Walakin khaffa dhabtu, ya, walakin khaffa, ini kata kuncinya. Akan tapi kurang, khafif, ya, khafif itu artinya ringan atau kurang, tidak full. Apanya? Dhabtu ahadi ruwatihi, dhabit dari salah seorang perawinya. Jadi dari rangkaian perawi itu ada satu orang yang dia dhabitnya tidak sempurna. Sudah kita bahas kemarin apa itu dhabit. Yang belum nyimak video pertemuan kedua silakan disimak dulu. Jadi seorang perawi kalau dia tidak thiqah, ya, thiqah itu pasti sempurna, ya, dhabit dan sifat adalahnya sempurna. Tapi dia ini kurang sempurna sifat dhabitnya. Ya, dia adil, orang yang adil, kemudian sanadnya juga nyambung, tidak ada isad, tidak ada illah, ya, akan tetapi kurangnya di sini, ya, kurangnya di dhabitnya. Nah, makanya di kitab-kitab yang lain, ya, misalkan di kitab Abdul Minah fi Ilmil Mustalah, Syekh Abdul Muhsin belum menyebutkan di situ kalau yang dimaksud dengan hadis, ya, sahih adalah hadis yang binaqli adli tamid dhabt. Ya, ada tambahan kata tam di situ. Ya, dhabatnya sempurna. Itu kalau hadis sahih. Ya, kalau hadis hasan beliau mengatakan khafifud dhabat. Ya, dhabatnya kurang, tidak tam. Nah, itu hasan lidzatihi. Nanti akan kita bahas. Ya, kita baca matanya dulu. Yang kedua, hasanun li ghairihi. Hasan li ghairihi artinya dia butuh kepada hadis lain untuk menjadi hasan. Wa huwa ma dha'ufa isnaduhu. Sebenarnya dia adalah hadis yang lemah dari sisi sanadnya. Akan tetapi dha'fan hayyinan, akan tapi lemahnya itu hayyin, ringan. Ya. Ya, lemahnya itu tidak terlalu parah maksudnya. Li su'i hifdzi rawihi. Ya, kenapa dia dikatakan lemah dan lemahnya itu sifatnya ringan, tidak terlalu parah, tidak terlalu ekstrim? Li su'i hifdzi rawihi, karena buruknya hafalan dari salah seorang perawinya. Au jahalatin, atau karena anonimitas, ya, atau karena dia itu nggak ketahuan siapa.
anonim dia. Ya, jadi meskipun dia thiqah tapi kita nggak tahu siapa dia, ya kita hukumi dia lemah. Gitu. Ini bentuk kehati-hatian ya. Au irsal, atau karena irsal. Ya, irsal itu terputus. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan irsal nanti akan ada pembahasannya. Au nahwihi, atau karena sebab-sebab yang lain selain sebab yang tiga ini. Idaru ya min turukin ukhra. Akan tetapi apakah semua hadis yang lemahnya tidak terlalu parah itu dimasukkan ke dalam hadis hasan li ghairihi? Tidak. Ya, ada syarat lainnya. Idaru ya min turukin ukhra mithluhu fil quwwah. Ya, kalau ada jalur-jalur yang lain ya yang semisal dengan hadis ini dari tingkat kekuatannya, au aqwa minhu, atau bahkan lebih baik lagi. Nah, lebih kuat lagi maksudnya. Nah, jadi dia butuh kepada jalur lain. Itulah tadi kenapa kita namakan dia hasan li ghairihi. Jadi dia sebenarnya dari sisi sanad lemah. Nah, makanya butuh kepada jalur pendukung yang lain untuk sampai tetap ke derajat hadis hasan. Kemudian di al-babus salis nanti kita akan bahas hadis yang ketiga, jenis hadis yang ketiga yaitu ad-dhaif. Setelah kita bahas hadis sahih, hasan, dhaif, ya. Wa fihi dhabitan. Di sini ada dua dhabit yang kita bahas, ada dua poin, ada dua pokok pembahasan. Dhabit yang pertama pengertian dari apa itu ad-dhaif. Ya, kemudian dhabit yang kedua ya apa itu al-mardud. Nah, dhabit yang pertama, apa itu ad-dhaif? Wa huwa ma faqada syartan aw aktsar min syurutil haditsil maqbul. Yaitu yang tidak ada padanya. Faqada artinya tidak memiliki, kehilangan secara bahasa artinya ya. Hadis dhaif itu yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis yang makbul, dari hadis-hadis yang diterima. Ya, itu yang disebut dengan hadis dhaif. Jadi satu saja syarat dari yang 5 itu tidak ada, maka dia tidak bisa dikatakan hadis yang sahih. Dia dikatakan hadisnya dhaif. Ya. Nah, nanti akan kita baca perinciannya insyaallah. Dhabit yang kedua, al-mardud, wa minhu al-maudu'u wal matruh wal munkar wal mudraj. Ya. Wal maqlubu wal muttarib. Nah, hadis mardud itu hadis yang tertolak. Ya, apa bedanya dengan hadis dhaif? Ya, dhaif tidak selamanya tertolak, ya. Ya, kalau dhaifnya masih tertolong, ya masih ada usaha untuk bisa diangkat derajatnya. Nah, akan tetapi hadis yang mardud dia sudah nggak bisa tertolong, sudah parah sekali sehingga tidak akan mungkin diterima. Ya, macam-macamnya nanti ya kita akan ambil 6 diantaranya. Al-maudu, hadis palsu, al-matruk, ya, hadis matruk yang tinggalkan, ya, al-munkar, hadis mudraj, hadis makhluk, hadis muttarif, ya, masing-masing nanti insyaallah akan kita bahas satu persatu. Baik, kita masuk ke asy-syarah. 6. Al-babus tsani al-haditsul hasan. Bab yang kedua pembahasan hadisul hasan. Wa fihi dhabitun wahidun al-hasanu qisman, hasanun lidatihi wa huwa ma tawaffarat fihi syurutus sahih walakin khafa dabtu ahadi ruwatihi, hasanun li ghairihi wa huwa ma dha'ufa isnaduhu dha'fan hayyinan li su'i hifdhin aw irsalin aw nahwihi idza ruya min turukin ukhra mithluhu fil quwwah aw aqwa minhu. Naam, ma huwa hasan lidatihi wa huwa ma tawaffarat fihi syurutus sahih walakin khafa dabtu ahadi ruwatihi. Fal haditsul hasan lidatihi, hadis yang hasan lidatihi, la budda an tatawaffara fihi nafsu syurutil hadis sahih. Harus ada padanya syarat yang sama yang ada pada hadis sahih. Apa itu? Ittisalil isnad wa adalatir ruwat wa dhabtihim wa salamatihim min as-suzudi wal illah. 5 syarat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, 5 syarat ini harus ada pada hadis yang hasan. Walakinnahu, kan tapi bedanya di mana? Yufariqul hadits sahih lidatihi, bedanya dengan hadis sahih lidatihi adalah anna rawiyal hadithi al-hasan, anna rawiyal hadithil hasan wa in kana muttasafan bid-dhabt illa annahu akhaffu dhabtan min rawil hadithis sahih. Ya, bedanya adalah
meskipun perawi hadis hasan itu disebut perawi yang dhabit, tapi dhabitnya tidak sesempurna perawi hadis sahih. Ya, tidak sesempurna perawi hadis sahih. Kalau sahih, ya, kalau perawi hadis sahih itu dhabitnya 100%. Ya, kalau hadis hasan, yaitu di bawahnya. 6. Qauluhu hasanun li ghairihi wa huwa ma dha'afa isnaduhu. Hasan li dzatihi insyaallah mafhum ya. Ya, tidak perlu kita memperpanjang pembahasannya di situ. Nah, idza ruya minat turuqil hasanun li ghairihi. Adapun hasan li ghairihi ini menjadi pokok pembahasan kita yang akan kita baca panjang lebar nanti. Wa huwa ma dha'afa isnaduhu, yaitu yang sanadnya itu lemah, dha'fan hayyinan, tapi tidak parah. Li su'i hifdzi rawihi, disebabkan oleh buruknya hafalan perawinya atau ada sifat irsal di dalamnya. Ya, maka dia disebut hadis mursal. Nah, idza ruya minat turuqil ukhra mithluhu fil quwwa aw aqwa minhu wa dzalika annahu lamma kanat riwayatul lati buni'a minal ihtijaj bihi minal ihtijaj biha su'u hifdzir rawi aw kana biha inqita'un wa nahwihi tahtamilu as-shawaba kama tahtamilu al-khata'a. Nah, jadi kalau hadis hasan li ghairihi ini, ya, dia memang tadi kita katakan lemah yang parah, lemah yang tidak terlalu parah, ya. Dan ada syaratnya, ya, kenapa dinamakan li ghairihi, harus ada jalur lain yang semisal dari sisi kekuatan atau bahkan lebih kuat lagi. Ya, berarti kalau ada riwayat-riwayat yang lain, ya, yang mendukungnya, maka, ya, dia akan naik derajat. Ya, tidak dia dikatakan hadis yang lemah. Ya, dia akan naik derajat. Nah, ya, jadi hadis yang seperti ini tetap dikatakan tahtamilus shawab kama tahtamilul khata'. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh orang yang buruk hafalannya, ya, tadi kan kita katakan, ya, hasan li ghairihi itu disebabkan oleh buruknya hafalan dari perawinya, salah satunya, ya. Nah, maka kalau hadis itu diriwayatkan oleh orang yang seperti itu, hadis itu dikatakan berpotensi benar sebagaimana ia berpotensi salah. Jadi kemungkinan benar dan salahnya itu 50-50. Ya, nah, ya, begitu ya. Maka faqad yakunu sayyi'ul hifdzi qad akhta'a. Ya, kalau buruk hafalannya bisa jadi dia salah, ya. Wa qad yakunu hafidhar riwayata, ya, falamma kana al-amru kadzalik muhtamilan lis-shawabi wal khata' thumma wajada ma yushhidu li hadhihi ar-riwayati wa yuwafiquha, ya, tarajjah ladaina janibul isabati fiha ala janibil khata'. Nah, ya, jadi kenapa pentingnya harus ada jalur lain yang mendukungnya? Karena orang yang lemah hafalannya ini, ya, kalau ada jalur pendukung yang lain, maka kemungkinan besarnya lebih besar. Kemungkinan benarnya lebih besar dibandingkan kemungkinan salahnya. Maka tarajjah ladaina, ya, semakin, ya, kuatlah sisi, ya, benarnya daripada sisi salahnya. Ya, akan tetapi syaratnya apa? Wa dzalika bi syarti an takuna riwayatul ukhra mithluha fil quwwah, mithlaha fil quwwah aw aqwa minha. Harus sama-sama kuat atau lebih kuat. Lebih kuat lebih baik. Tapi kalau lebih lemah, ya, tidak bisa menguatkan. Bagaimana satu yang lemah menguatkan satu yang lain? Nggak bisa. Nah, wa amma idza kanat aqalla minha quwwatan kan takuna fiha kadzab aw muttaham aw mufsiq wa nahwi dzalika fala tataqawwa biha. Nah, itu dia. Jadi kalau kekuatannya di bawah itu, ya, maka, ya, tidak bisa menguatkannya. Misalkan di dalam hadis yang jalur yang lain itu ada orang yang kadzab, pendusta, orang yang tertuduh, kemudian ada orang yang fasik dan sebagainya, maka jalur itu tidak bisa menguatkan jalur yang tersebut. Nah, qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar mengatakan, ya, wa mata tubi'a sayyi al-hifdzi bi mu'tabari, ya, wa kadzalikal mastur al-mursal wal mudallas sara hadithuhum hasanan la li dzatihi bal bil majmu' min al-mutabi wal matabi wal mutaba' li'anna ma'a kulli wahidin minhum ihtimalu kauni riwayatihi sawaban aw ghairi sawabin ala hadin sawa. Nah, ya, jadi kata beliau, ya, kapan diikuti atau kapan hadis orang yang buruk hafalan itu dianggap mu'tabar, ya, begitu juga orang hadis orang-orang yang mastur,
orang yang mursal dan orang yang mudallas, masing-masing nama istilah ini nanti akan ada pembahasannya. Ya, ya. Kapan orang-orang seperti itu yang berhafalan dan sebagainya itu diikuti hadisnya, ya, dipakai hadisnya, ya, soro hadithuhum hasanan lalidatihi, hadis mereka menjadi hadis hasan lalidatihi, bukan karena hadis itu, tapi bil majmu'i minal mutabi', ya, akan tetapi, ya, karena gabungan total dari gabungan minal, ya, mutabi, para pengikutnya, atau maksudnya jalur-jalur yang lain yang semisal dengannya. Wal mutaba, begitu juga, ya, apa namanya, dari tambahan hadis yang, ya, yang ada, maksudnya jalur yang satu yang sedang kita teliti ini ternyata ada jalur-jalur pendukung yang lainnya. Nah, jalur-jalur pendukung itu, ya, disebutnya mutabi. Ya, kemudian mutabaknya, ya, mutabaknya itu maksudnya hadis yang sedang kita teliti itu. Jadi hadis yang kita teliti ini ada banyak misalkan, kemudian dia punya jalur ada banyak lagi, nah ini lebih baik lagi begitu. Nah, ya, lianna ma'a kulli wahid minhum ihtimal kaun riwayati sahaban aw ghairu sahab ala hadin sawa. Karena, ya, setiap hadis itu satu persatunya, kalau nggak digabung, ya, kalau kita lihat satu jalur per jalurnya kita melihatnya, maka kemungkinan benar dan kemungkinan salahnya, ya, 50-50 tadi kita katakan tadi, kemungkinan benar dan salahnya 50-50. Ya, itu kalau kita melihatnya secara parsial, secara terpisah. Nah, fa idza ja'at minal mu'tabirin, ya, riwayatun muwafiqatun li ahadihim, ya, rajjaha ahadal janibain minal ihtimalain, rujjiha ahadul janibain minal ihtimalain al-madhkurain. Kalau ada orang yang mu'tabar, artinya dia itu diterima hadisnya meskipun tidak sempurna dhabitnya. Dia membawakan suatu riwayat, dan riwayat ini ternyata sama dengan jalur-jalur yang lain. Ya, maka kita kokohkan, ya, sisi, ya, kemungkinan benarnya daripada kemungkinan salahnya. Wadalla dzalika ala anna al-haditsa mahfudun fartaqa min darajatit tawaqquf ila darajatil qabul. Nah, maka hal itu menunjukkan bahwa hadis ini mahfuz, terjaga dia, fartaqa, maka dia naik derajat dari derajat tawakuf ila darajatul qabul. Derajat tawakuf itu sifat absen, ya, absen, yang golput, ya, kalau istilah di kita, ya, ya. Jadi kalau kita mendapati hadis yang seperti ini, hadis yang mursal, yang mudallas, itu ada namanya darajatul tawakuf, kita absen, tidak mengambil dan tidak membuangnya. Nah, hadis yang seperti ini yang udah buntu kita untuk menentukan derajatnya. Nah, ya, ada satu lagi derajatul qabul namanya. Nah, tadinya hampir kita tawakuf terhadap hadis yang seperti ini, tapi karena ada jalur-jalur yang lain sehingga kita terima hadis tersebut, ya, sampai kita ke darajatil qabul. Allahu a'lam. Nah, itu dia pembahasan al-hadisul hasan dari al-babu ats-tsani. Sekarang kita masuk ke al-babu tsalits, al-haditsul dhaif. Ya, wa fihi dhabitan. Ya, pembahasan hadis dhaif ini di sini ada dua pokok yang akan kita bahas. Ad-dhabitul awal ad-dhaif, pengertian dari dhaif itu sendiri, ma faqada syartan au aktsar min syurutil haditsil maqbul, yaitu suatu hadis yang tidak ada padanya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis yang makbul. Nahnu qad bayyana anwa' al-ahaditsil maqbulah allati yuhtajju biha. Kita sudah jelaskan tadi di atas semua, di bab pertama, bab kedua, itu adalah jenis dari hadis-hadis yang makbul. Kalau disebutkan hadis makbul itu maksudnya hadis sahih dan hadis hasan. Ya, sahih lidzatihi, sahih lighairihi, hasan lidzatihi, hasan lighairihi. Itu yang dimaksud dengan hadis yang makbul. Nah, sekarang kita akan masuk ke hadis yang lawan dari makbul. Mardud bukan, tidak langsung ke mardud kita. Ya, kita masuk ke hadis yang dhaif dulu. Ya, hadis yang dhaif ini, ya, dia ada yang kondisinya bisa masuk ke hadis yang makbul, ada yang mardud. Jadi itu baina-baina dia. Jadi kalau kita bagi hadis itu menjadi 3, ya, atau kita bagi menjadi 2 secara umum, ya, hadis bagi menjadi 2, makbul dan mardud, ya, diterima sama ditolak. Nah, dhaif ini ada di tengah-tengah dia. Ya, dia bisa jadi makbul, bisa jadi mardud. Nah, ya, itulah kenapa kita kelompokkan, ya, kelompok sendiri dia pertengahan. Nah,
Wa dzakarna anna syurutal qabul khamsah, dan syarat hadis yang makbul itu ya yang 5 tadi pada hadis sahih itu, yaitu apa? Ittisalul isnad, adalatul ruwat, adabtuhum, wassalama minas sujud, wassalamatuhu minal illah. Yaitu 5 syarat hadis sahih atau 5 syarat hadis makbul ya secara umum ya. Ya, adalatul ruwat, dabatuhum, ya dhabit ya sempurna ataupun kurang. Nah, فمتى فقد الحديث شرطا من الشروط الخمسة ولم يجد العاضد الذي يقويه فهو الحديث الضعيف الذي يرده العلماء ولا يحتجون به. Nah, maka kalau ada satu hadis ya tidak ada padanya satu dari 5 syarat ini dan tidak ada penguat dari jalur yang lain, ya maka hadis seperti ini namanya hadis dhaif, ditolak oleh para ulama dan tidak diamalkan, tidak dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan sebagai dalil dan tidak boleh diamalkan. Nah, jadi hadis dhaif berarti ada yang bisa diamalkan? Ada nanti. Jadi kalau kita mendengar ini hadis yang dhaif, jangan terburu-buru ya. Yang terburu-buru masih bisa kita teliti lagi. Nah, bisa nggak ada yang naik derajat sampai makbul ya. Nah, tapi kalau dikatakan hadis mardud ya udah nggak ada kemungkinan lagi. Nah, sekarang kita masuk ad-dhabitus tsani, al-haditsul mardud wa minhu al-mawdu'u wal matruk, al-munkar, al-mudraj, al-matlub wa al-muqtarib. Fa kullu hadhil aqsam ghairu maqbula. Ini adalah ini hadis-hadis yang ghairu maqbula. Ya, hadis-hadis yang tidak bisa diterima ya. Nah, fa amma al-maudu, kita mulai dari apa itu hadis al-maudu. Fa huwal hadisu al-kadhibu al-mukhtalaqul masnu'u ya sawa'un an 'amdin aw an khata'in. Nah, hadis madu, hadis palsu itu hadis yang dusta ya, al-mukhtalaq ya, hadis yang ya dusta ya. Mukhtalaq artinya ya kurang lebih sama dengan al-masnu', artinya ya kebohongan yang dibuat-buat ya. Nah, jadi al-haditsu al-kadzibul mukhtalaqul masnu', hadis yang dusta dibuat-buat, masnu dibuat-buat ya, al-mukhtalaq palsu, al-masnu dibuat-buat ya, kurang lebih sama. Sawa'un amdin aw an khata'. Entah ya dia sengaja membuatnya, sengaja membuat hadis palsu atau ya tidak sengaja membuat. Nah, yani al-hadits alladhi wudi'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'an ta'ammada rawihi wa wada'ahu aw akhta'a fi dzalika fa huwa al-hadits al-mawdu'. Entah perawinya itu sengaja bikin ya atau dia itu ya tidak sengaja karena ketidaktahuannya misalkan. Nah, yang seperti ini tetap dikatakan hadis yang maudhu'. Nah, qala al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah al-maudu'u qisman ya. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan hadis maudhu' itu ada 2 bagian. Qismul ta'ammada wadi'uhu wa hada sya'nul kadzabin. Ya, bagian pertama dari hadis maudhu' adalah bagian yang sengaja dibuat. Ya, ini adalah kondisinya orang-orang pendusta, kadzab. Wa qismun waqa'a ghalatan. Nah, dan ada juga bagian yang kedua yang hadis maudhu' ini ya dia waqa'a ghalatan, khata'an ya, ada karena kesalahan. La an qasdin ya, tidak sengaja. Wa hada sya'nul mukhallithin wal muttaribin fil hadis. Ini adalah kondisi orang-orang yang tercampur hafalannya atau orang yang tidak kokoh ya dalam meriwayatkan hadis. Wa qala fi alfiyatih ya, Imam Suyuti mengatakan dalam alfiyahnya ya, ini kita sarankan juga untuk membaca alfiyah ya, Al-Hafiz As-Suyuti ini sangat bagus sekali ya. Dia mengatakan wa ghalibul mawdu'i mimma ikhtalaf wadi'uhu wa ba'duhum qad lafaq ya kalamu ba'dul hukami wa minhu mawqu'uhu min ghairi qasdin wa waquhu min ghairi qasdin wahma. Nah, wa ghalibul mawdu' ya, kebanyakan hadis maudhu' itu adalah hadis yang ya, dibuat, yang palsu, wadi'uhu yang dibuat oleh orangnya ya. Ada juga hadis yang ya hadis maudhu' itu ya qad lafaq ya. Lafaq itu sama dengan tadi ya, membuat-buat yang dipalsukan, dikarang-karang ya. Qad lafaq yaitu hadis-hadis yang ya, telah dikarang oleh ya wadi'nya ya. Kalamu ba'dul hukam ya, ya semisal perkataan sebagian hakim
wa minhu mauquhu min ghairi qasdin. Ya, kalam sebagian hakim itu misalkan orang ya di zaman dulu itu ketika dimintai fatwa, ya, ditanyakan suatu masalah biar tidak ya dibilang bodoh karena tidak bisa menjawab pertanyaan, akhirnya dijawab dengan hadis-hadis yang maudhu. Dia katakan ini dari Nabi padahal bukan. Nah, yang seperti ini ya banyak terjadi. Maka Al-Hafiz Suyuti mengatakan kalam badal hukam, ya, terjadi seperti ini. Wa minhu mawqu'uhu min ghairi qasdin wahma. Ada juga terjadi karena waham, karena keraguan, ya. Yang seperti ini juga ada, ya, tapi itu min ghairi qasdin, tanpa ya disengaja. Nah, wa mithalu al-mawdu' amdan, ya, antara contoh hadis yang palsu amdan artinya tadi secara sengaja. Ya, kita baca cepat saja. Marwah al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah bi isnadihi ila Mahmud ibn Ghaylan qala sami'tu al-Mu'ammal dzukira indahu al-hadits alladhi ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil Quran. Nah, jadi Khatib al-Baghdadi meriwayatkan ya dengan sanad kepada Mahmud bin Ghaylan. Mahmud bin Ghaylan mengatakan, saya mendengar Al-Mu'ammal. Ya, Al-Mu'ammal ini mendengar bahwasanya ada sebuah hadis ya, alladzi ruya an Abi, ya, yang diriwayatkan dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadlil Quran. Faqala laqad haddatsani rajulun thiqatun yasammahu. Ya, kemudian dia menyebutkan nama rajul thiqah itu siapa? Qala haddatsani rajulun thiqatun sammahu aidan. Kemudian ada juga rajul thiqah lain disebutkan juga namanya. Qala ataitul madaina falaqitu ar-rajul alladhi yarwi hadzal hadits faqultu lahu hadithni fa inni uridu an ati al-Basrah. Faqala hadzal rajul alladhi sami'nahu minhu huwa biwasit. Qala fa ataitu wasitan falaqitu syekh faqultu inni, wasit nama daerah ya. Ya, falaqitu syekh faqultu inni kuntu bimadain fadallani alayka syekh wa inni uridu an ati al-Basrah. Qala inna hadzal ladzi sami'ta minhu huwa bil Kalla, ismul makan. Kalla ini juga nama tempat. Qala fa ataitu al-Basrah falaqitu syekh bil Kalla faqultu lahu hadithni fa inni uridu an atiya ya Ubadan. Ya, wa qala inna syekh alladzi sami'na minhu wa bi Ubadan. Qala fa ataitu Ubadan falaqitu asy-syekh faqultu lahu ittaqillah ma halu hadzal hadits. Ataitul madain faqasastu alaihi ma hadatsa ma'i thumma wasitan thumma al-Basra. Qala fadalaltu alayka wa ma dhanantu illa anna haula'i kulluhum qad matu fa akhbirni bi qissati hadzal hadits. Wa qala inna ijtama'na huna fara'ayna an-nas ya qad ragibu 'anil Qur'an wa zahidu fihi wa akhadhu fi hadhihi al-ahadits fa qa'adna fa wada'na lahum hadhil fadail hatta yarghabu fihi. Nah, jadi ringkasannya si Al-Mu'ammal ini dia mendengar hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Hanya dia teliti jalur ini, dia ikuti mulai dari tempat namanya Madain, kemudian dia pergi ke Wasit, kemudian dari Wasit dia berpindah ke ke Al-Kalla, kemudian dari Al-Kalla dia sampai ke Ubadan. Nah, perjalanan panjang dari satu daerah ke daerah yang lain ya untuk meneliti hadis tersebut. Nah, ya, kemudian akhirnya dia sampailah kepada perawi terakhir hadis itu. Ya, kemudian perawi terakhir hadis itu menceritakan ya bahwasanya hadis itu ya ternyata adalah hadis yang dibuat-buat. Nah, ya, alasannya membuat hadis maudhu itu adalah karena orang-orang mulai meninggalkan Al-Quran di tempatnya dia itu. Jadi orang banyak udah jarang lagi membaca Al-Quran, mempelajarinya. Ya, kemudian orang-orang lebih tertarik untuk belajar hadis. Gitu. Akhirnya, ya mereka beberapa orang membuat hadis-hadis palsu. Ya, tujuannya untuk memotivasi orang-orang untuk kembali membaca Al-Quran. Ya, jadi niatnya baik, tapi caranya yang salah. Wa haula'i wada'u ahaditsa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muta'ammidina lidzalik. Jadi mereka membuat hadis-hadis palsu dengan sengaja. Wala budda an ta'lam anna hadza la fihi min al-itsmi bal huwa asimun hatta walau kanat hadhihi niyyatuhum. Jadi mereka tetap dikatakan berdosa meskipun niat mereka baik. Aidan min amsilatil haditsil mawdu' amdan maruya anna Ali bin Abi Thalib aqbala fatazahzaha lahu Abu Bakar hatta qa'ada bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasurran Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Bakar innama yariful fadla li ahli al-fadli dzawil fadl. Fa hadzal hadits ruya an Anas wa an Aisyah radhiyallahu anha wa fi isnadihi Muhammad bin Zakaria al-Ghalabi
fahuwa kadzdzabun wadda'un ma'rufun bi annahu kadzdzabun wadda', fal haditsu yu'rafu bi kaunihi wad'un an wudi'a an qasdin bi ahadi amrain. Nah, kemudian ada juga contoh lain dari hadis palsu yang dibuat secara sengaja, yaitu hadis yang diriwayatkan yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi, ya. Kemudian di situ ada Abu Bakar, ya, duduk di antara Abu Bakar, fasurun Nabi, dan Nabi SAW bergembira kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, innama ya'riful fadl li ahli al-fadl zawil fadl. Nah, sungguhnya yang mengetahui keutamaan dari orang-orang yang utama itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Maksudnya Ali mengetahui keutamaan yang ada pada orang-orang utama, maksudnya Nabi dan Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan dari Anas, dari Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam sanad hadis ini ada namanya Muhammad bin Zakaria al-Ghallabi. Muhammad bin Zakaria al-Ghallabi ini adalah seorang yang diingat-ingat namanya, ya. Jadi kalau kita ketemu nama orang-orang yang bermasalah itu diingat-ingat. Muhammad bin Zakaria al-Ghallabi ini dia salah seorang kadzdzab, pendusta, ya, orang terkenal dengan sikap wadha', ya, sikap membuat hadis palsu. Nah, maka hadis itu kita ketahui dia hadis palsu atau tidak dari salah satu dari dua hal. Yang pertama, i'tirafur rawi lahu bi annahu ta'ammada wad'uhu kal mitsalil awal. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah i'tiraf, pengakuan dari si perawi itu sendiri bahwasanya dia sengaja bikin hadis itu. Ya, contohnya kayak hadis yang pertama tadi, ya, hadis yang tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, ya. Menalam rusani an yakuna fi isnadihi kadzdzabun kal mitsalil tsani. Yang kedua, cara mengetahuinya kalau dalam hadis itu ada orang yang kadzdzab. Kadzdzab ini bukan orang yang muttaham, beda lagi, ya. Kadzdzab ini derajat yang paling parah, ya, orang yang sangat-sangat bermasalah sekali. Nah, ya, panahnu idza ra'ayna fil isnadi kadzaban wadda'an alimna anna hadzal hadits qad wudi'a an amdin. Maka kalau kita ketemu suatu hadis di dalamnya ada seorang perawi yang kadzdzab atau wadda', maka langsung kita hukumi hadis itu adalah hadis yang wudi'a amdan, ya, yang dibuat-buat secara sengaja. Berarti bukan hadis yang sahih. Nah, baik. Ya, sampai sini insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita masih membahas tentang hadis maudhu. Ya, setelah hadis maudhu masih panjang bahasan hadis maudhu, ya. Nah, hadis maudhu nanti kemudian kita masuk ke hadis matruk, hadis mungkar, ya, baru kita insyaallah selesai dari bagian yang pertama. Ya, nanti ada 3 pertanyaan di situ tentang tentang materi ini. Jadi ini adalah pertemuan yang ketiga. Insyaallah di pertemuan yang keempat nanti kita selesai. Ya, jadi kalau Syekh sendiri itu menyampaikan satu pertemuan, satu kali tatap muka itu satu pertemuan, ya. Ini kan transkrip dari kajian beliau, ya. Nah, maka nanti kita masuk al-muhadarah ats-tsaniyah. Kalau kita satu muhadarah itu kita bagi 4. Ya, tergantung panjangnya nanti. Kalau panjang kayak ini 7 halaman kita bagi 4. Ya, biar tidak terlalu membosankan untuk disimak. Nah, jadi muhadarah yang pertama sudah akan selesai insyaallah, satu pertemuan lagi insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ya, Allah taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.